Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas terkait soal uji kompetensi tahun 2022-2023, tepatnya adalah soal untuk uji kompetensi tahun ini atau 2023, di mana untuk pembahasan kali ini adalah terkait dengan soal paket 4, di mana untuk soal paket 4 ini adalah perusahaan manufaktur. Dan di sini kita lihat untuk paket 4 sendiri berisi informasi bahwa di sini kita akan coba membuatkan laporan keuangan. Informasinya adalah di sini nama perusahaan adalah CV Roti Jaya. Ini adalah perusahaan manufaktur yang akan kita coba buatkan laporan keuangannya. Di mana untuk kebijakan perusahaan dari CV Roti Jaya sendiri di sini pada prinsipnya sama dengan kebijakan perusahaan sebelumnya. Secara umum bahwa menggunakan sesuai standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP, ya, laporan keuangannya disajikan sesuai standar itu. Lalu untuk periode akuntansinya di sini dari Januari sampai Desember tahun 2018. Bahwa untuk setiap akhir periode di sini disusun untuk neraca saldonya. Oke, lalu kemudian terkait kebijakan pembeliannya di sini bahwa setiap adanya pembelian itu ada PPN income atau fed in, ya, dalam ini adalah pembelian bahan baku. Lalu setiap adanya retur otomatis akan diperhitungkan dengan pengurangan atas nilai hutang dagang kita. Lalu selanjutnya di sini ada termin N/30 atau jangka waktu 30 hari jangka hutangnya, ada denda, ya, jika kita telat membayar hutang dagang. Lalu untuk pengeluaran kasnya di sini bahwa pengeluaran di atas 1 juta ini dicatat dengan menggunakan cek atau dilakukan dengan cek atau dengan akun casing bank, sedangkan pengeluaran kurang dari 1 juta atau 1 juta ini akan dicatat atau dilakukan dengan menggunakan kas kecil. Dan sistem pencatatan kas kecil di sini menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Artinya nanti jika ada voucher maka akan kita catat di jurnal kas kecil atau petty cash. Lalu selanjutnya untuk penjualan sama, ya, ada PPN keluaran di sini 10%, kemudian terminnya 30 hari, ada denda 1%, ya, jika ada keterlambatan membayar piutang. Lalu di sini setiap penerimaan kas akan diterima secara tunai dan setiap seminggu sekali itu akan dilakukan penyetoran ke bank. Ya, seperti itu. Lalu untuk persediaannya di sini persediaan itu ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, dan ada persediaan barang jadi. Ada 3 atau sistem pencatatan persediaan di sini ada 3 jenis, ada persediaan bahan baku dan penolong, ada persediaan barang dalam proses, dan persediaan produk jadi. Dan pencatatannya menggunakan sistem perpetual, ya. Sistem perpetual itu maksudnya adalah bahwa setiap adanya penjualan barang jadi atau produk jadi, maka harga pokok barang yang kita jual itu akan kita catat juga ke dalam jurnal. Dengan metode penilaian persediaan atau dalam proses penyusunan kartu persediaan di sini kita menggunakan rata-rata bergerak, ya. Oke. Itu informasi awal. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada daftar data keuangan awal periode untuk data customer. Di sini ada toko Harum dan toko sebelah. Ini adalah customer kita dengan saldo piutang untuk toko Harum adalah 700 dan saldo piutang toko sebelah itu adalah 1.100.000. Lalu data suppliernya di sini ada toko Berkah dan toko Sandang, di mana saldo utang dagang kita kepada toko Berkah adalah 1.200.000 dan toko Sandang 10 juta. Lalu di sini ada daftar saldo awal daftar saldo 30 November atau neraca saldo 30 November. Di sini ada nama akun beserta nilai saldonya, dan dilanjutkan di bawah di sini ada daftar persediaan, di mana untuk roti tawar ini adalah produk jadi kita, ya, namanya roti tawar, sedangkan untuk terigu, biang roti dan seterusnya sampai garam ini adalah untuk bahan baku dan penolong kita. Oke, itu adalah data informasi di awal. Lalu kita masuk ke dokumen transaksi di sini. Oke, sebelum kita masuk atau kita analisis data transaksinya, kita lihat di sini sudah saya siapkan untuk lembar jurnalnya, ya. Untuk saldo awal di sini sudah saya rekap dalam bentuk trial balance per 30 November. Sudah saya siapkan, sudah pindahkan sini. Lalu slash jurnal di sini sudah saya siapkan cash receipt jurnal sampai dengan inventory, ya. Di sini kita lihat bahwa persediaan untuk roti tawar inilah persediaan produk jadi kita. Lalu ada bahan baku dan penolong, ada terigu, ada biang roti, dan ada gula, seterusnya. Oke, itu adalah bentuk
jurnal dan kartu persediaan yang sudah saya siapkan. Oke. Dari data ini, pertama yang harus kita lakukan adalah pencatatan dulu atau kita akan coba input dulu daftar persediaan barang dagang kita ini. Mulai dari produk jadi sampai dengan bahan penolong ini ke dalam kartu persediaan sebagai saldo awal persediaan. Oke, kita masukkan di sini. Nah, untuk mempermudah proses saya akan coba bagi layarnya menjadi dua bagian seperti ini. Oke, pertama kita input dulu saldo awal untuk roti tawar. Ini adalah produk jadi kita, akan kita catat atau kita masukkan di kartu persediaan roti tawar ya. Kita masukkan di sini, karena persediaan kita masukkan tanggal 1. Lalu karena di sini kita masukkan saldo awal, maka kita langsung masukkan ke kolom balance ini. Oke, dengan jumlah ini 50 buah roti tawar, harga pokoknya di sini adalah 13.500 sehingga total nilai persediaan barang kita untuk roti tawar adalah 675.000. Lalu kemudian untuk terigu, ya untuk terigu berarti ini kartu persediaannya untuk bahan baku dan penolong. Kita masukkan sama seperti tadi tanggal 1 sebagai saldo awal. Kita masukkan di sini di kolom balance karena saldo. Di sini kalau kita lihat untuk terigu ada 150 ya. Dengan harga per kilonya adalah 8.960 sehingga total nilainya 1.344.000. Dan seterusnya silakan kalian masukkan seperti ini ya. Untuk biang roti, gula dan seterusnya masukkan saldo awal masing-masing di sini ya. Seperti ini caranya seperti yang tadi saya lakukan di awal seperti itu. Oke, baik, setelah kita masukkan data persediaan awal barang dagang, baru kita akan coba mulai analisis dokumen transaksi mulai dari dokumen transaksi nomor 1 ini. Yang pertama di sini ada faktur ya. Faktur itu adalah bukti transaksi kredit, penjualan atau pembelian. Kita lihat kopnya, di sini kopnya adalah toko berkah. Oke, karena toko berkah maka bisa kita simpulkan ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Adanya bukti transaksi pembelian secara kredit di sini akan kita catat yang pertama di jurnal pembelian, kemudian yang kedua akan kita catat di kartu persediaan. Oke, sekarang kita mulai dari jurnal pembelian atau purchase jurnal terlebih dahulu. Oke, kita masukkan di sini tanggal 4 dengan nomor invoice-nya adalah FPB 12-1. Ya, di sini disesuaikan dengan nomornya. Lalu kemudian kita masukkan keterangannya, kita membeli kepada toko berkah dan di sini kita masukkan nilai pembelian kita. Oke, untuk nilai pembelian di sini kita membeli 150 untuk terigu, ada 10 kg gula dan 20 kg untuk mentega masing-masing. Di sini nilai pembeliannya harga pembelian adalah 9.000 untuk terigu, 12.700 untuk gula dan 10.150 untuk mentega sehingga total nilai pembelian kita di sini 1.680.000. Ini kita masukkan ke kolom merchandise inventory. Lalu kemudian untuk kolom VAT-nya kita ambil dari total pajak atau 10%-nya. Ini adalah 168.000 kita masukkan ke sini. Sehingga totalnya adalah 1.848.000. Ini kita masukkan sebagai piutang dagang utang dagang kita. Oke. Seperti itu cara menginput ke dalam jurnal pembeliannya. Lalu setelah kita catat di jurnal pembelian, maka adanya pembelian kredit karena ini akan mempengaruhi persediaan barang dagang kita. Maka kita akan masuk ke kartu persediaan atau inventory card. Oke, karena di sini kita membeli bahan baku dan penolong, maka kita masukkan ke kartu persediaan bahan baku dan penolong di sini. Yang pertama kita masukkan untuk terigunya terlebih dahulu. Ini adalah untuk kartu persediaan bahan baku dan penolong terigu. Kita masukkan tanggal dan nomornya sama seperti tadi. Lalu kemudian kita masukkan keterangannya ada toko berkah. Karena di sini kita membeli barang, maka kita masuk ke kolom in. Nah, untuk terigu di sini kita membeli 150 kg dengan harga pembelian di sini adalah 9.000. Sehingga total nilai pembelian kita untuk terigu adalah 1.350.000 rupiah. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke kolom persediaan atau kolom balance sini. Bahwa sebelumnya kita mempunyai persediaan terigu itu 150 kg. Lalu di sini kita membeli 150 gram kembali sehingga otomatis persediaan kita sekarang menjadi 300 kg. Nah, untuk mencari nilai harga pokok atau mengisi kolom price ya, karena metode yang kita gunakan di awal tadi adalah average atau rata-rata bergerak, maka untuk menentukan berapa harga pokok atau di cara mengisi kolom price ini, maka caranya adalah nilai persediaan kita sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru lalu dibagi dengan jumlah persediaan kita.
Jadi saya ulangi, untuk mengisi harga pokok dari barang ini atau kolom price ini, caranya adalah kita jumlahkan nilai persediaan sebelumnya yaitu 1.344.000 ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru yaitu 1.350.000 dibagi dengan jumlah persediaan kita 300 kg. Maka di sini dapatlah nilai Rp8.980. Ini adalah harga pokok untuk 300 kg terigu. Sehingga total nilai persediaan ini kita jumlahkan saja untuk nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru. Maka didapatlah nilai sebesar Rp2.694.000. Seperti itu. Itu untuk yang terigu. Sekarang kita masuk ke yang gula. Kita cari untuk yang gula, berarti yang ini ya. Oke, kita masuk ke kartu persediaan gula. Sama seperti tadi kita masukkan tanggal 4 dengan FPB 12 step 1 dari toko berkah. Karena pembelian kita masuk ke kolom in di sini. Untuk gula kita membeli 10 kg dengan harga pembeliannya di sini adalah 12.700. Sehingga total nilai pembelian kita tanggal 4 untuk gula adalah 127.000. Oke, lalu kita masuk ke kolom balance atau saldo persediaan. Sebelumnya ada 20 kg gula, lalu dibeli 10 kg, maka otomatis persediaan kita sekarang menjadi 30 kg. Dengan harga pokok barang, yaitu caranya tadi seperti tadi ya, cara menghitungnya nilai persediaan kita sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita. Maka di sini dapatlah untuk harga pokok 30 kg Rp12.687. Oke, itu untuk mengisi kolom price jika metode yang kita gunakan rata-rata bergerak atau average. Kemudian untuk nilai persediaan, nah caranya tambahkan nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita. Maka didapatlah nilai sebesar Rp380.600. Atau kolom amount ini bisa juga kalian tinggal mengalihkan saja jumlah persediaan ditambah dengan harga pokok persediaan ini. Tuh, seperti itu ya. Oke, itu untuk yang gula. Sekarang kita masuk ke yang mentega atau kartu persediaan mentega, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 4 FPB 12 step 1 toko berkah. Oke, kita masukkan untuk yang mentega kita membeli 20 kg dengan harga pembeliannya adalah Rp10.150, sehingga total nilai pembelian untuk mentega adalah Rp203.000. Lalu kita masuk ke kolom persediaan. Sebelumnya ada 25 kg, ada pembelian 20, maka otomatis persediaan untuk mentega menjadi 45 kg. Dengan harga pokoknya yaitu nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita. Maka didapatlah Rp10.150 dengan total nilai persediaan kita yaitu Rp456.750. Oke, itu untuk mentega. Oke, itu jika ada transaksi pembelian barang secara kredit. Yang pertama tadi kita catat di jurnal pembelian atau purchase journal, yang kedua kita catat di kartu persediaan. Oke, lanjut ke dokumen nomor 2, ada nota kontan ya, ada pembelian tunai di sini, ada transaksi tunai, ada transaksi tunai. Nah, pembelian atau penjualan kita lihat kopnya di sini, kopnya adalah toko berkah. Berarti ini kita simpulkan ini adalah transaksi pembelian barang secara tunai. Oke, di sini kalau kita lihat kita membeli 2 kg untuk bahan baku biang roti dan 2 kg untuk bahan pengawet. Oke, adanya pembelian secara tunai ini seperti tadi kita masuk di karena ini pembelian tunai berarti kita mengeluarkan uang. Berarti ini kita catat di jurnal pengeluaran kas. Cash payment journal. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 6, nomornya adalah NK 12 step 1. Keterangannya kita membeli secara tunai kepada toko berkah. Berarti ada pembelian tunai kepada toko berkah. Lalu kemudian kita catat bahwa di sini kita membeli 2 kg, total pembeliannya adalah 90.000 ya, 90.000. Ini kita catat di kolom order ya, karena ini kita bukan mengeluarkan uang membayar utang dagang, maka kita masuk atau kita catat di sisi debit di kolom order, yaitu dengan karena adanya pembelian bahan baku dan penolong, maka otomatis persediaan bahan baku dan penolong akan bertambah. Kita masukkan kode akun untuk persediaan bahan baku dan penolong 1/1210, nilainya adalah 9.000 ya, 90.000. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk PPN 10% kita masukkan kode akun untuk PPN income yaitu 1/1500. Ini bisa kalian cek ya di data akun di atas dengan nilai 9.000.
sehingga total yang kita keluarkan adalah 99.000. Nah, karena yang kita keluarkan hanya 99.000, artinya kurang dari 1 juta, maka di sini kita akan catat dengan menggunakan kas di tangan, bukan pakai cash in bank. Nah, untuk pencatatan kas di tangan, kita catat di sisi sebelah kredit kolom order. Kode akun kas di tangan adalah 1/100, nilainya Rp99.000. Oke, itu yang pertama jika ada pembelian secara tunai. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan. Di sini untuk mencatat adanya penambahan bahan baku yang kita beli untuk biang roti dan bahan pengawet. Oke, sekarang kita masuk ke kartu persediaan bahan pengawet dulu. Biang roti dulu. Untuk biang roti berarti di atas. Ya, yang ini. Oke, kita masukkan ke kartu persediaan biang roti. Tanggalnya adalah tanggal 6. Oke, di sini nomornya NK12-1, keterangannya adalah pembelian tunai. Karena pembelian kita masuk ke kolom in. Di sini untuk biang roti kita membeli 2 kg, kita masukkan 2 kg. Dengan harga pembeliannya adalah Rp25.000, sehingga total nilai pembeliannya adalah Rp50.000. Lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya adalah saldo 5 kg untuk biang roti, lalu ada pembelian 2 kg, maka otomatis sekarang menjadi 7 kg. Dengan harga pokoknya, karena di sini harga pokok sebelumnya sama dengan harga pembeliannya, maka otomatis di sini harga pokoknya ini bisa gunakan yang di atasnya, kita turunkan. Lalu baru kita jumlahkan. Didapatlah nilai persediaan kita sekarang menjadi Rp175.000 untuk biang roti. Sekarang kita masuk ke bahan pengawet. Oke, berarti yang ini caranya seperti tadi, cara tanggal 6. Ya, tanggal 6. Pembelian tunai, karena pembelian kita masuk ke kolom in. Untuk bahan pengawet ada 2 kg dengan harga pembelian Rp20.000, sehingga total nilai pembelian untuk bahan pengawet adalah Rp40.000. Baru sekarang kita masuk ke kolom balance. Ya, sebelumnya ada 2 kg, lalu ada pembelian 2 kg lagi, maka sekarang menjadi 4 kg. Dengan harga pokok masih sama, karena nilai pembelian kita sama dengan harga pokok sebelumnya, maka ini bisa kita gunakan Rp20.000. Kita turunkan saja karena nilai pembeliannya atau harga pembelian sama dengan harga pokok sebelumnya. Maka di sini untuk nilai pembelian 4 kg bahan pengawet adalah Rp80.000. Oke, itu pencatatan untuk pembelian secara tunai. Lanjut ke dokumen nomor 3. Masuk ke dokumen nomor 3, di sini ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas, keterangannya di sini adalah untuk pelunasan faktur. Berarti kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang. Nah, adanya bukti pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang, maka ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal di sini. Oke, yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 8 BKK 12/1 ya. Keterangannya kita membayar kepada toko berkah ya, kepada toko berkah. Oke, karena pengeluaran kas maka kita isi mulai dari sisi sebelah kredit. Di sini kita mengeluarkan uang sebesar 1.200.000. Kita masukkan ke kolom cash in bank. Karena di sini 1.200.000 untuk membayar utang dagang, maka di sisi debit kita fokus ke kolom akun payable karena membayar utang dagang. Nah, untuk mengetahui berapa nilai utang dagang kita yang sebenarnya kepada toko berkah, untuk memasukkan berapa nilai utang dagang kita, maka bisa kalian lihat di daftar saldo utang atau di data supplier. Ya, berarti ini daftar supplier toko berkah. Di sini kita mempunyai utang 1.200.000. Maka nilai utang ini kita masukkan ke kolom akun payable di sini. Oke, setelah kita masukkan, kita cross check dengan cash in bank kita keluarkan, ternyata hasilnya sudah sama. Oke, karena sudah sama berarti pencatatan atas pengeluaran kas untuk membayar utang dagang dokumen nomor 3 ini kita anggap selesai pencatatannya. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 4. Oke, dokumen nomor 4 di sini kita lihat ada bukti memorial. Ini terkait dengan adanya permintaan pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproduksi 700 roti tawar. Di sini ada permintaan pemakaian bahan baku untuk memproduksi 700 roti tawar. Yang diminta adalah bahan baku terigu yaitu 218 kg. Lalu ada gula 17,5 kg, mentega 8,7 kg dan seterusnya, garam 3,5 kg. Masing-masing totalnya adalah ini. Sehingga total nilai bahan baku dan penolong yang diminta itulah 2.331.785. Nah, adanya permintaan pemakaian bahan baku ini yang pertama, ini akan kita catat di jurnal umum. Ya, akan kita catat di jurnal umum. Nah, jurnal untuk mencatat adanya permintaan pemakaian bahan baku di sini, jurnalnya dicatat di jurnal umum. Yang pertama,
kita masukkan tanggal 9 ya, BM12-1. Jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses pada persediaan bahan baku dan penolong. Oke, otomatis persediaan barang dalam proses akan bertambah karena adanya masuknya bahan baku dan penolong ini untuk diproses. Dan persediaan bahan baku dan penolong ini akan berkurang karena adanya pemakaian bahan baku ini. Oke, lalu kemudian refnya sendiri kita masukkan kode akun sesuaikan dengan nama akun ini. Jumlahnya sendiri untuk debit dan kredit kita ambil dari total seluruh harga pokok total dari seluruh bahan baku dan penolong ini, yaitu Rp2.331.785.000. Oke, itu yang pertama jika ada permintaan bahan baku. Yang pertama kita catat di jurnal umum, dan yang kedua ini akan kita catat di kartu persediaan. Karena adanya permintaan pemakaian bahan baku otomatis akan mengurangi nilai bahan baku tersebut atau jumlah bahan baku. Yang pertama kita akan masukkan dulu untuk adanya pemakaian terigu. Oke, kita masuk ke kartu persediaan terigu di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 9, nomornya EBM12 tadi, step 1, keterangannya adalah pemakaian bahan baku. Oke, karena pemakaian otomatis akan mengurangi nilai persediaan atau akan berdampak pada keluarnya persediaan bahan baku, maka kita catat di kolom out. Ya, jadi jika ada pembelian bahan baku kita catat di kolom in, jika ada permintaan pemakaian bahan baku kita akan masukkan di kolom out. Oke, untuk terigu di sini ada permintaan bahan baku adalah 218 kg. Oke, dengan harga pokok barangnya untuk kolom price ya. Di out ini kita ambil dari harga yang ada di kolom price di balance. Oke, bahwa di sini sebelumnya ada 300 kg persediaan dipakai 218, otomatis untuk price-nya di sini kita ambil harga yang ini. Berarti di sini kita masukkan 8.980. Sehingga total harga pokok barang bahan baku yang kita gunakan adalah Rp1.957.640. Oke, lalu setelah itu baru kita masukkan ke persediaan bahan bakunya atau balance saldonya. Sebelumnya ada 300 dipakai 218, maka persediaan kita sekarang menjadi 82 kg. Dengan harga pokoknya kita turunkan yang di atas, sehingga nilai persediaan kita untuk bahan baku terigu sekarang menjadi Rp736.360. Oke, itu yang terigu. Sekarang kita masuk yang ke gula atau kartu persediaan gula. Oke, berarti yang ini kita masukkan sekarang tanggalnya tanggal 9 tadi. Keterangannya pemakaian bahan baku. Oke, karena pemakaian kita masuk ke kolom out. Di sini untuk gula kita diminta 17,5 kg. Dengan harga pokoknya kita untuk price di kolom out, kita ambil price di kolom balance ini. Berarti yang ini. Kita masukkan 12.687. Sehingga total harga pokok bahan baku yang terpakai untuk 17,5 kg itu adalah Rp222.023. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo persediaan. Sebelumnya ada 30 kg dipakai 17,5, maka sekarang menjadi 12,5 kg. Dengan harga pokoknya ini kita turunkan di bawah, sehingga totalnya persediaan kita untuk gula sekarang menjadi Rp158.588. Sekarang kita masuk ke mentega, ya berarti yang ini. Kita masukkan tanggal dan keterangannya, lalu kita masuk ke kolom out di sini. Oke, kita masukkan bahwa untuk mentega di sini diminta ada pemakaian 8,7 kg. Oke, 8,7 kg. Dengan harga pokoknya kita ambil dari price di kolom balance yaitu 10.150, sehingga total harga pokok untuk 8,7 kg mentega itu Rp88.305. Sehingga persediaan kita sebelumnya ada 45 kg dipakai 8,7, sekarang menjadi 36,3 kg. Dengan harga pokoknya ini kita turunkan, sehingga nilai persediaan kita sekarang Rp368.445 untuk mentega. Oke, sekarang masuk ke biang roti. Oke, biang roti berarti di atas ya, berarti yang ini ya. Kita masukkan. Oke, tanggal 9 dan seterusnya. Kita masuk kolom out. Di sini untuk biang roti ada pemakaian 1,5 kg. Harga pokoknya kita ambil di price kolom balance di sini 25.000, sehingga total harga pokok barang untuk biang roti 1,5 kg adalah 37.500.
Oke, sekarang kita masukkan, sebelumnya ada 7 kg dipakai 1,5, sekarang menjadi 5,5 kg. Dengan harga pokoknya kita turunkan ke bawah, sehingga total nilai persediaan untuk biang roti 137.500. Ini adalah hasil perkalian dari jumlah persediaan dikalikan dengan harga pokoknya. Langsung ke bahan pengawet. Oke, berarti yang ini kita masukkan tanggal 9 dan keterangannya pemakaian bahan baku. Oke, masuk kolom out. Di sini dipakai untuk bahan pengawetnya 0,14 kg. Dengan harga pokoknya kita ambil dari sini di kolom price di balance. Sehingga total untuk 0,14 kg adalah 2.800. Oke, sekarang kita masuk ke persediaan. Sebelumnya ada 4 kg dipakai 0,14. Sekarang menjadi 3,86. Dengan harga pokoknya masih sama 20.000. Sehingga total nilai persediaan kita untuk bahan pengawet adalah 77.200. Lalu yang terakhir garam. Kita masukkan ke kartu persediaan garam. Ini kita masukkan tanggal 9 dan keterangannya. Oke, masuk kolom out. Di sini untuk gula dipakai 3,5 kilo. Ya, kita masukkan di sini 3,5 kilo. Lalu harga pokoknya kita ambil dari kolom price ya, atau kita ambil di price di kolom balance 8.000, sehingga total harga pokok untuk 3,5 kg 28.000. Oke, ada 6 kg sebelumnya dipakai 3,5, sekarang menjadi 2,5. Dengan harga pokoknya masih 8.000, sehingga total persediaan untuk gula sekarang menjadi Rp20.000. Oke, itu pencatatan bukti memo jika adanya permintaan adanya pemakaian bahan baku. Yang pertama tadi kita catat di jurnal umum untuk mencatat jumlah atau nilai total dari bahan baku ini. Yang kedua kita catat di kartu persediaan untuk adanya pengurangan persediaan bahan baku. Lanjut ke dokumen nomor 5, ada kembali bukti memo. Di sini keterangannya adalah telah selesai atau penyelesaian produk jadi 700 roti tawar dengan biaya sebagai berikut. Jadi untuk menyelesaikan 700 roti tawar ternyata di sini menghabiskan biaya-biaya pertama barang dalam proses atau bahan baku dan penolong, totalnya adalah 2.331.785. Kemudian menghabiskan biaya tenaga kerja langsung 1.750.000 dan menghabiskan biaya overhead pabrik 2.120.215, sehingga total biaya produksi untuk 700 roti tawar ini adalah 6.202.000. Dengan total biaya produksi per unit adalah 8.860. Ini didapat dari total biaya produksi ini dibagi dengan 700 roti tawar, maka didapatlah total biaya produksi per unitnya. Oke, dengan adanya bukti memo ini, yang pertama, ini akan kita catat di jurnal umum ya, untuk mencatat adanya bertambahnya produk jadi. Lalu yang kedua kita catat di persediaan produk jadi. Karena adanya produk jadi yang selesai, maka otomatis akan menambah nilai persediaan produk jadi kita. Yang pertama kita catat dulu di jurnal umum ya. Kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 10 dengan BM12 step 2. Jurnalnya sendiri adalah persediaan produk jadi pada persediaan barang dalam proses. Kode akun masing-masing kita sesuaikan, lihat di daftar akun. Lalu nilainya sendiri kita masukkan nilai yang ini 6.202.000 ini totalnya untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, lanjut yang kedua kita catat di kartu persediaan untuk persediaan produk jadinya. Oke. Untuk persediaan produk jadi di sini kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 10 ya, BM penyelesaian produk jadi. Oke, karena adanya produk jadi yang masuk, maka kita masukkan kolom in. Di sini ada 700 roti tawar yang selesai, yang masuk ke persediaan produk jadi. Dengan harga pokoknya adalah 8.860. Sehingga total nilai dari 700 roti tawar itu adalah 6.202.000. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo persediaan. Sebelumnya ada persediaan 50 buah roti tawar. Lalu karena ada selesai 700 roti tawar, maka otomatis persediaan kita bertambah menjadi 750. Oke, dengan harga pokok barang ya, karena metode average atau rata-rata tertimbang, maka cara menentukan harga price ini atau kolom price yaitu jumlah nilai persediaan kita sebelumnya ditambah dengan nilai persediaan atau nilai dari barang jadi yang barusan selesai masuk dibagi dengan jumlah persediaan kita sekarang. Oke, maka di sini dapatlah nilai sebesar Rp9.169 untuk harga pokok 750 buah roti tawar per roti tawarnya. Oke, untuk nilai persediaan kita sekarang yaitu jumlah persediaan sebelumnya
ditambah dengan nilai persediaan yang baru selesai diproduksi yaitu 6.202.000. Maka di sini didapatlah nilai persediaan kita per tanggal 10 untuk 750 roti tawar itu adalah Rp6.877.000. Oke, itu pencatatan dokumen nomor 5. Oke, baik, karena panjangnya durasi maka untuk dokumen nomor 6 saya rasa kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.